Kenapa kita tidak dapat memiliki kuasa? Karena kita tidak berdoa. Firman Tuhan katakan, kenapa kita tidak mendapatkan kuasa? Karena kita tidak minta kepada Tuhan. Kita tidak berdoa. Dan inilah mungkin satu penghalang demi penghalang yang ada di dalam gereja-gereja kita. Adakah kita umat-umat Tuhan memiliki kesempatan waktu yang khusus untuk berdoa? Bukan hanya mendoakan masalah-masalah kita, tantangan-tantangan kehidupan kita, tapi saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagi kita semua. Ada kuasa dalam doa. Ada kuasa yang dapat kita minta dalam doa. Kita tidak dapat bayangkan saat ini, tapi firman Tuhan sudah menyatakan ada begitu besar kuasa Allah yang hanya dapat dibuka melalui doa. Bayangkan pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita tidak sering mendapatkan keyakinan ini? Itu sebabnya pertanyaan di pelajaran sahabat kita tanyakan, apa sajakah jenis penghalang? Apa sajakah jenis penghalang antara orang percaya di gereja kita yang berdasarkan apa yang telah Paulus tulis, seharusnya tidak ada penghalang-penghalang itu di sana. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk membantu menghapusnya? Mari kita pelajari. Mari kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi sebelumnya, mari kita lihat sekali lagi, apa itu doa Rasul Paulus di dalam kitab Efesus pasalnya yang ketiga. Oke, kita melihat di sini. Doa pengantaran Rasul Paulus dalam Efesus pasalnya yang ketiga. Pertama, Efesus pasal 3 dalam doa itu ada intermezzonya, tapi kemudian doanya itu dilanjutkan dalam Efesus 3 ayat 14 sampai ayat 21. Tapi mari kita lihat ayat demi ayat. Pertama, Efesus 3 ayat 14 sampai 15 itu adalah doa yang dilayangkan kepada Bapa. Dia kembali berdoa ya. Dikatakan apa? Itulah sebabnya. Kenapa saya tandai merah nanti kita akan lihat ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Rasul Paulus sujud kepada Bapa seperti Daniel yang sujud ya, dan umat-umat Tuhan yang mengakui bahwa mereka itu tidak memiliki kuat dan kuasa. Kita bersujud karena kita mengakui kebesaran Allah kita. Dan Rasul Paulus mengakui kebesaran Allahnya, dia sujud kepada Bapa. Yang daripadanya, dari Bapa tersebut, semua turunan yang ada di sorga dan di atas bumi menerima namanya. Nama Allah itu adalah nama yang besar. Nah, mari kita lihat. Tujuan doa Rasul Paulus apa? Agar jemaat itu tidak kecil hati melihat penderitaan demi penderitaan, khususnya dalam konteks ini Rasul Paulus yang dalam penderitaan. Coba kita sudah baca tadi ayat 14 kan? Itulah dimulaikan dengan kata itulah sebabnya. Apa? Sebabnya apa? Sebab apa? Sampai dia harus berdoa kepada Bapa untuk meminta kekuatan. Karena ayat 13, apa yang dikatakan dalam ayat 13? Efesus 3 ayat 13 katakan apa? Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Rasul Paulus menjadi rasul pada orang-orang yang bukan Yahudi, dan dalam menjadi rasul bagi mereka, dia menderita. Dia ditawan oleh Kaisar Nero, dipenjarakan di Roma, di kota Roma ya. Jadi, tapi dia katakan kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, melihat penderitaanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi orang-orang di Efesus, aduh, kita punya pendiri gereja kita, pendeta kita atau apalah ya, pemimpin kita kok di penjara. Aduh, kalau dia bisa di penjara, bagaimana dengan kita? Kita lebih gawat lagi nanti ya. Tapi Rasul Paulus katakan apa? Di ayat 14, itulah sebabnya aku sujud pada Bapa. Dia tidak mau umat-umat di Efesus itu tawar hati. Dia tidak mau mereka itu kecil hati, menderita seperti dia. Itulah sebabnya dia sujud kepada Bapa. Dia sujud kepada Bapa. Jadi, dan di sini kita lihat bahwa dia katakan bukan apa? Karena kesesakanku itu bukan karena aku itu loser, bukan aku karena orang yang pecundang, aku kalah. Makanya kan banyak orang kan berpikir begitu ya. Kalau Anda itu orang yang diberkati, Anda nggak ada masalah. Anda nggak pernah masuk dalam penjara. Anda nggak pernah ada kesusahan ini dan kesusahan itu. Tapi Rasul Paulus ini susah di dalam penjara. Ya. Tetapi Rasul Paulus katakan, kesesakanku itu karena kamu, kesesakan itu adalah untuk kemuliaanmu. Rasul Paulus katakan ya. Tapi dia bukan karena dia pecundang, bukan karena dia itu loser, karena dia ditawan oleh Kaisar Nero. Rasul Paulus sendiri katakan, aku itu bukan ditawan, bukan dipenjarakan oleh Kaisar Nero yang memang sesungguhnya telah memanjarkan dia. Tapi dia lebih melihat hal yang positif. Positifnya apa? Aku itu ditawan oleh Kristus. Oke?
Aku ditawan oleh Kristus. Aku dipenjara oleh kasih dan kekuatan Kristus. Ya, kekuatan Kristus dan kasih Kristus itu yang memenjarakan aku. Tapi aku rela dipenjara oleh kasih dan kuasa Kristus. Rasul Paulus bilang ya. Itulah sebabnya dalam Efesus 3 ayat 1, dia katakan apa? Aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus. Bahasa Inggrisnya I, Paul, the prisoner of Christ Jesus. Jadi dia bilang, jangan merasa kecil aku di penjara. Aku bukan dipenjara oleh Kaisar Nero. Aku dipenjara oleh Kristus karena Kristus Yesus untuk kamu, ya. Jadi aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu. Jadi sangat positif sekali Rasul Paulus. Dia tidak sedang berada di penjara di Roma dan menulis surat kepada orang Efesus, tolong dong saya dalam penjara ini makanannya kurang ini dan itu. Tidak, dia melihat it's okay. Selagi saya berada dalam penjara oleh sebab umat-umat Tuhan, that's okay. Itu karena Kristus yang memenjarakan saya, bukan Kaisar Nero. Jadi itulah doanya. Doanya itu supaya orang lain dikuatkan. Walaupun dia dalam keadaan yang apa ya? Dalam keadaan yang dalam penjara. Ya Rasul. Itulah doa yang dilayangkan kepada Bapa. Apalagi doanya? Apa doanya ini hanya untuk minta ini dan itu karena kelemahan-kelemahan dan lain sebagainya? Tidak ya. Dia minta akan permohonan kuasa, kehadiran Kristus, dan kasih Kristus. Kita sudah baca. Pertama, dia mulaikan dengan doa yang dilayangkan kepada Bapa, Efesus 3, 14-15. Lalu kemudian, setelah dia minta kepada Bapa untuk kekuatan umat-umat Tuhan di Efesus, apa dia katakan? Untuk kekuatan ilahi bagi mereka. Ayat 16. Kita sudah baca sampai ayat 15. Baca ayat 16. Untuk kekuatan ilahi. Efesus 3, 16 katakan, aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Kekuatan umat-umat Tuhan itu ada dalam Roh Kudus. Yesus pergi agar penolong itu, agar Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan, menuntun kita, memenuhi kehidupan kita. Khususnya memenuhi our inner being, batin kita. Ya. Batin itu adalah hati, pikiran, tempat di mana keputusan-keputusan itu kita ambil. Keputusan-keputusan itu kita ambil dalam batin kita. Kemenangan demi kemenangan atau kekalahan demi kekalahan itu berasal dari batin kita. Dan Rasul Paulus berdoa, kiranya Allah dalam kekayaan kemuliaannya itu menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh Kudus yang menguasai pikiranmu, menguasai hatimu, menguasai kehidupanmu. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan kemenangan bagimu. Ya. Jadi untuk kekuatan ilahi. Tapi bukan hanya kekuatan melalui Roh Kudus, apalagi untuk kehadiran Kristus dalam hati, damai Kristus ya. Jadi Rasul Paulus sudah merasakan semua itu. Dalam penjara di Roma sekalipun dia merasakan damai Tuhan, damai Kristus yang dia alami. Itulah sebabnya dalam Efesus 3 kelanjutannya. Setelah dia katakan di ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu. Jadi Kristus yang diam dalam kita, dalam kehidupan Rasul Paulus, dalam penjara, karena adanya Kristus dalam hatinya, bukan pikiran-pikiran negatifnya, bukan dengan penderitaan-penderitaannya, dia dapat mengatakan apa? Rejoice in the Lord always. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, dalam segala sesuatu bersukacitalah. Jadi dengan adanya Kristus yang diam dalam hatimu, dalam batinmu, jangan takut. Kata ya. Untuk kehadiran Kristus dalam hati. Dan bukan itu apa saja. Di dalam penjara, Rasul Paulus bisa saja membenci orang penjaga-penjaga yang mungkin menyiksa dia. Dia bisa saja membenci segala keadaannya dalam penjara mungkin yang kotor dan lain sebagainya. Tapi dia bukan melihat hal tersebut. Apa yang dia lihat? Kasih yang dia lihat. Itulah sebabnya dia berdoa. Yang poin ketiga, dia bermohon untuk apa? Kuasa ilahi. Dia bermohon untuk apa? Kristus dalam hati, dan kemudian yang ketiga dia bermohon untuk apa? Untuk kasih Kristus dalam kehidupan. Kalau dalam gereja kita ya, kalau dalam gereja untuk mendapat kesatuan gantinya kita pikir, aduh kenapa ini masalah itu dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak berfokus kepada kasih Kristus, Kristus yang mengasihi kita. Ya. Dan Kristus yang mengasihi kita, kalau kita memiliki kekuatan dalam kasih Kristus tersebut, maka kasih itu akan menjalar pada orang lain. Akan tertumpah kepada orang lain. Kita akan mengasihi orang lain. Ya, kita akan mengasihi orang. Itulah sebabnya Rasul Paulus setelah dia berkata,
untuk kehadiran Kristus dalam hati, dan kehadiran itu memberikan kasih, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dasar kehidupan kita itu bukan melihat masalah-masalah kita saja, bukan melihat penderitaan-penderitaan kita, tapi berakar di dalam kasih. Kalau kita berakar dalam kasih, seperti Rasul Paulus, mungkin dalam penjara itu dia dapat menobatkan penjaga-penjaga penjara. Banyak kitab kisah para rasul, banyak penjaga-penjaga penjara, ya, serdadu-serdadu yang menjaga dia di penjara itu dibertobatkan. Kenapa? Karena dia melihat mereka dalam kacamata kasih. Terus kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Jadi kita lihat sini, kekuatan dan kasih itu apa ya? Bersama-sama. Kekuatan meneguhkan kamu, menguatkan kamu. Kristus diam sehingga kita memiliki kasih. Seringkali ada orang yang kuat dikatakan, orangnya kuat, dia pemimpin yang kuat tapi nggak ada kasihnya. Ada yang bilang, dia pemimpin yang kasihnya banyak tapi orangnya nggak kuat, nggak ada kekuatannya atau apa. Tapi di dalam Tuhan, dalam kekuatan Tuhan ada kekuatan dan ada kasih. Dan inilah inti yang sering Paulus nyatakan, ada kuasa dan kasih pada saat Kristus dalam hati. Misalnya 2 Korintus 4 ayat 16 ya, katakan apa? Sebab kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, sebab secara lahiriah, secara tubuh mungkin kena penyakit ini, kena penyakit itu, namun manusia batinnya kami itu dikuatkan, diperbaharui dari hari ke sehari. Dikuatkan, batinnya itu dikuatkan, karena adanya apa? Kuasa dan kasih daripada Kristus yang ada di dalam hati. Poin kedua ya. Jadi poin pertama doa yang dilayangkan kepada Bapa. Kedua adalah doa permohonan kuasa, permohonan kehadiran Kristus dan kasih. Dan yang ketiga adalah doa permohonan untuk peningkatan kesadaran akan kuasa dan kasih Allah. Oke? Jadi dengan kata lain, kita tidak pernah hanya berhenti satu pengalaman dalam kuat kuasa Allah. Hanya satu kali, udah enough, cukup. Tidak. Kita harus dari waktu ke waktu. Harus ditingkatkan kuasa dan kasih Allah. Pemahaman tentang kuasa dan kasih Allah itu harus selalu ditingkatkan. Itulah sebabnya kita belajar firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya satu kali, udah cukup lah untuk 1 bulan ini. 1 minggu ini cukup lah. 1 malam kita belajar. Tidak, setiap hari kita akan dikuatkan setiap hari. Ya. Dari hari ke hari. Kenapa? Karena itulah yang didoakan Rasul Paulus. Dia bermohon agar supaya peningkatan kesadaran, peningkatan pengetahuan, dan kesadaran akan kuasa dan kasih Allah itu terus berlanjut. Tidak berhenti, tidak mandek. Ya, tidak berhenti, saya sudah cukup lah. Ya sudah cukup dengar khotbah hari Sabat, udah cukup lah, udah penuh saya untuk hari sepanjang minggu. Mungkin bukan begitu. Rasul Paulus berbicara tentang peningkatan pengetahuan ya. Aku berdoa, Efesus 3 ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, dapat mengetahui betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, tidak terbatas dengan kata lain. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi ada pengetahuan yang harus terus berkelanjutan, harus terus dipenuhi. Kenapa? Karena seperti kedewasaan seseorang. Ya, pada saat Alkitab berbicara tentang kesempurnaan, jadilah kamu sempurna seperti Bapa. Kesempurnaan yang bagaimana? Ada anak usia 8 tahun, itu dewasa untuk ukuran 8 tahun. Sempurna untuk ukuran 8 tahun. Tapi dia tidak bisa dibandingkan kesempurnaannya dengan anak yang berusia 15 tahun. Jadi kesempurnaan itu adalah dalam standar seukuran kita. Dengan kata lain, bahasa Alkitab untuk kesempurnaan itu seringkali adalah kedewasaan. Jadi kedewasaan kita itu semakin meningkat sesuai dengan peningkatan umur kita. Semakin iman kita bertambah bukan berarti kita sudah mandek, udah berhenti kita belajar firman Tuhan. Belajar berdoa, belajar untuk apa? Berhenti untuk apa? Berhenti untuk mengenal Tuhan. Tidak. Semakin kita meningkat seperti seorang anak yang bertambah umurnya, demikian juga dengan pertumbuhan pengetahuan kita akan kuasa dan kasih Allah. Saya sudah menikah 30 tahun, saudara.
Saya sudah menikah dengan istri saya 30 tahun. Waktu kami pacaran, saya mencoba untuk mencari tahu tentang dia. Lalu kemudian setelah kami kawin, waduh, saya udah. Pada saat kami kawin tahun 1993, lalu saya katakan apa? Apa saya bisa katakan begini? Waduh, puji Tuhan, saya sudah kawin, saya sudah tahu segala sesuatu tentang istri saya. Waduh, siapa di antara kita, bahkan yang sudah kawin 50 tahun, yang boleh kita katakan, saya sudah mengenal suami saya sudah tahu 100% tentang suami saya sudah tahu 100% tentang istri saya. Nggak pernah akan lulus, saudara. Dalam pengetahuan kita tentang apa? Pasangan hidup kita yang sudah istilahnya pasangan hidup kita saja, kita masih terus belajar. Ya. Dalam rumah tangga itu nggak pernah akan ada lulusnya. Demikian juga dengan pengetahuan akan kasih Kristus. Nggak akan pernah lulus. Nanti ke dalam kerajaan surga, wah, ini dia, ada kutipannya ya. Dalam tulisan Ellen White, dalam buku Heaven, halaman 158, dia katakan apa? Anda mungkin mempelajari kasih itu selama berabad-abad. You may study that love, kasih Kristus itu, for ages. Namun Anda tidak akan pernah bisa sepenuhnya memahami panjang dan lebarnya, dalamnya, dan tingginya kasih Allah dalam memberikan putranya untuk mati bagi dunia. Eternity, masa keabadian sendiri, the eternity, masa keabadian sendiri tidak pernah bisa mengungkapkannya sepenuhnya. Kita akan terus belajar tentang kasih Allah itu, ya, kasih Allah. Namun, walaupun nanti akan panjang pelajaran kita, namun kita tetap bisa mulai belajar seperti seorang anak bayi yang belajar untuk merangkak, mungkin gitu ya. Namun ketika kita mempelajari Alkitab dan merenungkan kehidupan Kristus dan rencana penebusan, maka tema-tema besar ini, kasih Kristus itu, kasih Allah itu, akan semakin membuka dari waktu ke waktu. Pada saat kita belajar firman Tuhan, kita akan semakin memiliki pemahaman tentang kasih Allah. Pemahaman kita semakin bertambah. Mungkin tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu Anda tidak bisa memaafkan diri Anda sendiri. Anda tidak bisa melihat bahwa kasih Allah itu akan mengampuni dosa Anda yang Anda rasa begitu hebat. Tapi pada saat kita mempelajari, seperti tadi malam, kita belajar bagaimana Daud dimaafkan. Daud berkenan kepada Allah karena dia adalah seorang manusia, walaupun seorang raja, seorang pemimpin, seorang yang hebat, ya, pahlawan yang gagah berani. Tapi dia mau merendahkan dirinya, mau meminta pengampunan dari Tuhan. Dan disitulah pengampunan diberikan, dan dia dinyatakan sebagai orang yang dekat di hati Allah, berkenan kepada Allah. Itulah kita tidak dapat membayangkan. Tapi pada saat kita membuka firman Tuhan, dari waktu ke waktu, kita semakin memiliki pemahaman. Tapi tidak pernah akan berhenti. Tidak pernah berhenti. Itulah doa Rasul Paulus. Dan doanya itu ditutup. Efesus 3, 20-21 adalah penutup dari doa pengantaran Rasul Paulus. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Ya, kesanggupan Tuhan itu lebih banyak. Tapi untuk membuka kekuatan Tuhan, kesanggupan Tuhan itu harus ada yang dapat kita lakukan. Apa itu? Seperti Rasul Paulus, dia doa. Apa yang dia lakukan? Ya. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang nyata. Rasul Paulus itu orang-orang bingung. Serdadu-serdadu Romawi bingung. Ini orang di penjara kok bisa nyanyi-nyanyi terus, dengan kata lain ya. Orang dalam penjara tapi tidak memiliki kesusahan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada kuasa yang bekerja di dalam dia yang tidak dapat dibayangkan. Dan kemudian dia tutupi apa? Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara lihat sini, ada begitu banyak kuat kuasa Tuhan yang dapat ia lakukan. Itu hanya sejauh apa? Seperti lagu kita, sejauh doa. Kenapa kita tidak dapat memiliki kuasa? Karena kita tidak berdoa. Firman Tuhan katakan, kenapa kita tidak mendapatkan kuasa? Karena kita tidak minta kepada Tuhan. Kita tidak berdoa. Dan inilah mungkin satu penghalang demi penghalang yang ada di dalam gereja-gereja kita. Adakah kita umat-umat Tuhan memiliki kesempatan waktu yang khusus untuk berdoa? Bukan hanya mendoakan masalah-masalah kita, tantangan-tantangan kehidupan kita, tapi saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kalau kita seperti Yesus ajarkan, kalau kita mendoakan musuh kita, ada satu kutipan,
Ya, Dietrich Bonhoeffer, nanti saya akan berikan kutipannya, tapi ada kelanjutannya. Anda tidak akan bisa mendoakan seseorang, musuh itu sekalipun. Dan pada saat Anda mendoakan seseorang itu, Anda terus membenci orang tersebut. Itulah sebabnya, kalau kita memiliki musuh, dan Anda mendoakan musuh tersebut, dari hari ke sehari Anda doakan musuh tersebut, apa yang akan terjadi? Kebencian Anda terhadap orang tersebut akan hilang. Percaya, ya, kebencian kita akan hilang. Itulah sebabnya Rasul Paulus mau mendoakan siapa saja. Dia mau mendoakan supaya apa? Supaya kebencian kita, kemarahan kita kepada orang yang telah bersalah kepada kita itu akan hilang. Dan inilah kuasa daripada doa. Itulah sebabnya tadi saya sudah katakan ya, kelanjutan dari kutipan Dietrich Bonhoeffer ini adalah kita tidak akan membenci orang yang apa? Yang kita akan doakan. Tapi poin pertama yang dia kemukakan ini menjadi fokus kita saat ini adalah apa? Ini dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya Life Together. Ya, Life Together. Bagaimana ada satu komunitas yang tumbuh di antara umat-umat Tuhan. Dia katakan apa? Persekutuan Kristiani, a Christian fellowship, lives and exists. Kehidupan kekristenan itu hidup dan ada. Eksistensinya itu ada. Kesatuan dalam gereja itu ada melalui apa? Melalui doa perantaraan, by the intercession. Doa perantaraan para anggotanya satu sama lain. Tanpa doa perantaraan, kalau kita tidak saling mendoakan satu sama lain di gereja, di rumah tangga, maka eksistensi persekutuan itu, keberadaan persekutuan itu akan runtuh. The family that prays together, stay together. Itu dikatakan keluarga yang berdoa bersama akan terus ada bersama-sama. Itu sering kita dengar ya, billboard di Amerika Serikat ya. Jadi doa perantaraan itu penting sekali saudara ya. Doa perantaraan. Murid-murid Yesus itu pada saat Yesus naik ke surga, ya, mereka melihat Yesus naik ke surga. Apa yang menyatukan mereka kemudian setelah Yesus naik ke surga? Berdoa, ya. Kisah para Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati. Tadinya hati mereka itu terpecah-pecah. Banyak di antara murid-murid ini bilang, siapa yang akan berada di sisi kiri? Siapa yang akan berada di sisi kanan Yesus? Minta bantuan ibu mereka supaya mempengaruhi Yesus. Ya, terpecah mereka. Tapi bagaimana mereka disatukan? Bagaimana mereka bersehati? Bagaimana mereka bisa mencintai orang yang tadinya menjadi musuh mereka? Pada saat mereka berdoa bersama-sama. Ya. Kisah para Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa apa? Dalam doa bersama-sama, ya. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Mereka menghadap petition, supplication, bahasa Inggrisnya supplication, dalam doa bertekun sehati dalam doa supplication. Permohonan, supplication, doa bersama artinya bahasa Inggrisnya supplication. Ada permohonan untuk minta supply ya. Bahasa Inggrisnya doa supplication prayer. Apa yang mereka mau minta? Doa bersama-sama itu untuk minta apa? Ini apa? Minta kuasa yang Yesus janjikan. Ya, minta kuasa yang Yesus janjikan. Kisah para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa Roh Kudus itu akan diberikan. Kita berdoa minta kuasa Roh Kudus. Nah, kenapa saya berikan tanda merah di kata Samaria? Siapa itu orang Samaria? Orang Samaria adalah orang-orang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi ya. Tapi dengan adanya kuasa Roh Kudus, dengan adanya kuasa Roh Kudus yang kita minta, yang kita doakan, maka kita dapat menjadi saksi, menjadi witness, kesaksian, dapat memberikan kesaksian atau menjangkau bahkan musuh-musuh kita. Seperti orang-orang Samaria yang menjadi musuh daripada orang-orang Yahudi ini ya. Tapi adanya kuasa dari doa, ya, doa yang minta kuasa tersebut. Itulah sebabnya Ellen White dalam buku Kisah Para Rasul ya, halaman 37, The Acts of the Apostle katakan, murid-murid berdoa dengan kesungguh-sungguhan untuk satu kelayakan bertemu dengan manusia. Satu kelayakan bertemu dengan apa? Dengan manusia. Untuk dapat menginjil, untuk dapat bertemu dengan musuh-musuh kita atau siapapun. Fitness, dikatakan fitness to meet man. Kelayakan bertemu dengan manusia dan dalam pergaulan mereka setiap hari untuk mengucapkan perkataan yang akan memimpin orang-orang berdosa kepada Kristus. Jadi
Bagaimana caranya supaya kita dapat, jangan pendeta Lantung, ada saya punya keluarga ini. Mereka belum menerima kebenaran. Mereka belum seperti saya. Pertanyaan pertama, adakah kita mendoakan mereka? Adakah kita berdoa dengan penuh kesungguh-sungguhan supaya mereka dapat kita jangkau? Ya, supaya kita layak untuk menjangkau mereka. Murid-murid, dikatakan terus-terusnya ya. Murid-murid merasa keperluan rohani mereka. The disciple felt their spiritual need. Murid-murid merasa keperluan rohani mereka dan berseru, ya, berteriak, menangis atau berseru kepada Tuhan dengan perbuatan dan kesungguh-sungguhan kudus yang akan menyanggupkan mereka untuk pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Mereka tidak minta untuk suatu berkat bagi mereka saja. Jadi mereka berdoa untuk kuasa. Kuasa itu untuk bukan supaya mereka jadi orang yang hebat, orang yang dikagumi, pencitraan diri dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kuasa Roh Kudus itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan kemudian sambungan daripada kutipan ini katakan, mereka diberikan tanggung jawab bagi keselamatan jiwa-jiwa. Mereka menyadari bahwa Injil harus disampaikan ke seluruh dunia. Dan mereka menuntut kuasa yang Kristus telah janjikan. Ya. Jadi ini dia, kita dapat doa. Ya. Murid-murid kemudian apa yang terjadi sesudah ini? Waduh, Petrus dapat melakukan segala sesuatu. Tadinya waktu Yesus masih ada ya, mereka diutus. Seringkali mereka gagal bahkan untuk mengusir setan. Ya, Petrus, murid-murid lain gagal mereka. Nggak punya kuasa mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bersatu dalam doa. Tidak minta Roh Kudus dalam doa. Tapi setelah Roh Kudus turun kepada mereka di hari Pentakosta, apa yang terjadi? Ya, mereka dapat menginjil. Mereka dapat menyembuhkan orang sakit. Mereka dapat membangkitkan orang mati sekalipun. Dan mereka terlebih daripada mujizat-mujizat itu, mereka membawa Injil ke seluruh tempat yang dapat mereka jangkau. Mereka memiliki kuasa yang telah dijanjikan tersebut. Itulah sebabnya firman Rasul Paulus menulis juga ya. Menulis kepada kita semua, dikatakan apa dalam Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa. Continue earnestly. Artinya, jangan hanya berdoa sekali-sekali. Seperti pengetahuan kita akan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Itu harus terus-menerus. Ya, dengan bertekunlah, artinya terus-meneruslah. Terus-meneruslah bertekun dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita harus mengetahui, seperti pelajaran kita, bahwa kita berada di masa-masa yang jahat. Dan kalau kita menyadari, dan kalau kita memiliki awareness, ya, kewaspadaan bahwa kita berada dalam bahaya, zaman sekarang ini zaman yang bahaya. Kita sudah pelajari hal tersebut. Pengaruh demi pengaruh. Ya. Dosa itu tadinya mungkin kita bisa sembunyi-sembunyikan, atau kita bisa sukar untuk mencari dosa. Tapi sekarang dosa udah dapat datang ke dalam kehidupan kita dengan begitu cepatnya ya, dan lain sebagainya. Dosa mempengaruhi anak-anak kita sehingga untuk kesukaan untuk mempelajari firman Tuhan itu semakin lebih dikalahkan oleh adanya adanya sosial media dan lain sebagainya yang mengganggu satu hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Kita berada dalam masa yang semakin sukar. Firman Tuhan berbicara tentang masa-masa sukar menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pengaruh-pengaruh setan, pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh-pengaruh keinginan diri kita sendiri membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Kita dimintakan untuk waspada. Kita dimintakan untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga. Beberapa waktu lalu di Amerika, di dekat kami ya, di dekat daerah kami ada seorang tahanan yang meloloskan dirinya, lari dari penjara. Namanya Danilo Cavalcante. Ya, selama kurang lebih 14 hari dia lari. Waduh, dikejar. Waduh, hebat sekali pencaharian terhadap tawanan yang lari dari penjara ini. Satu hal yang menarik adalah pada saat dia lari, maka orang-orang di Pennsylvania itu kurang lebih 3 jam dari tempat kami. Waduh, berjaga-jaga mereka. Bersiap-siap mereka ya. Apa yang terjadi? Pada saat selama Danilo Cavalcante ini sebelum dia ditangkap, maka orang-orang yang ada di Pennsylvania itu bersiap-siap, berjaga-jaga. Banyak mereka beli senjata. Ya. Di Amerika ini, ya, di Chester County, ya, itu mereka mulai membeli senjata supaya mereka bisa berjaga-jaga. Suami dan istri berjaga-jaga di rumah. Jangan sampai dia masuk dalam rumah mereka. Gantian mereka berjaga-jaga. Aware. Tidak ada yang mau tidur, dengan kata lain. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak selama 14 hari. Waktu Danilo Cavalcante itu lepas, dengan kata lain. Orang berjaga-jaga.
Menyadari ada bahaya yang dapat datang di rumah mereka. Karena kebetulan rumah mereka itu adalah di area di mana Danilo Cavalcante itu sering masuk ke rumah-rumah untuk cari makanan dan lain sebagainya. Jadi banyak orang beli senjata untuk berjaga-jaga. Adakah kita berjaga-jaga? Ya, seperti orang-orang di Chester County di Pennsylvania. Rasul Paulus sudah menulis, saya tidak tuliskan ini, Petrus juga dan rasul-rasul lainnya menuliskan bahwa setan bagaikan singa yang sedang mengaum-ngaum, ya, berngelilingi kita, mencari siapa yang dapat dimangsanya. Adakah kita sadar dan berjaga-jaga, ya? Adakah kita bertekun dalam doa dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur? Umat-umat Tuhan di perjanjian baru adalah umat-umat Tuhan yang selalu berdoa. Bukan hanya untuk diri mereka, tapi untuk orang lain. Seperti Epafras. Ya, Rasul Paulus dalam Kolose 4 ayat 12 berbicara tentang seorang yang bernama Epafras. Apa yang dikatakan tentang Epafras ini? Dikatakan kepada jemaat di Kolose, salam dari Epafras pada kamu. Ia seorang dari antaramu yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Itu kehendak Tuhan bagi kita semua. Ada kuasa dalam doa. Ada kuasa yang dapat kita minta dalam doa. Kita tidak dapat bayangkan saat ini, tapi firman Tuhan sudah menyatakan ada begitu besar kuasa Allah yang hanya dapat dibuka melalui doa. Dan marilah kita menjadi seperti Epafras. Seperti Rasul Paulus yang saling bergumul mendoakan satu dengan yang lain. Seperti rasul-rasul, kehidupan mereka adalah kehidupan doa. Kisah 1 ayat 14 katakan apa? Mereka semua umat-umat yang baru dibaptis dan umat-umat rasul-rasul lainnya dikatakan apa? Mereka semua dikatakan apa? Bertekun dengan sehati. Ya, ini sementara menantikan, bukan yang baru dibaptis, tapi rasul-rasul yang menantikan kedatangan Roh Kudus. Dikatakan apa? Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Adakah kita menggunakan kuasa doa? Adakah kita menggunakan doa untuk menerima kuasa Roh Kudus, menerima kuasa Allah yang besar yang dapat terjadi dalam kehidupan kita? Kalau itu terjadi, saya bersyukur karena kita pasti akan mengalami kuasa Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.